Silakan. Tadi yang kaitan dengan Allah Maha Memberi Taubat. Ya. Tentunya juga terus berulang-ulang barangkali itu. Tapi kan yang baiknya itu ya memang harus bisa konsisten dan akhir yang baik atau gimana kalau caranya? Oh iya, jelas ya. Jelas. Yang terbaik bagaimana? Ya tidak maksiat. Bagaimana kalau terpaksa maksiat? Ya taubat sekali. Udah begitu nggak ngulang lagi. Itu yang terbaik. Tapi manusia kan level kebaikannya kan tidak sama. Sahabat betul ya. Jadi antum jangan mengira bahwa para sahabat itu nggak ada satupun yang berzina, nggak ada satupun yang minum khamar. Keliru. Ada yang berzina. Ma'iz, kemudian perempuan Juhainah itu. Tapi apa? Cukup sekali, tidak pernah mengulang lagi. Gitu. Tentu itu yang terbaik. Tapi bagaimana ketika ada seorang muslim setelah bertaubat 5 tahun kemudian mengulang maksiat lagi, maka Allah tetap siap menerima taubatnya. Ya. Nggak ada yang seperti kita bahas tadi. Jadi kalau sudah kesalahan kedua kalinya, apalagi ketiga kalinya, apalagi keempat kalinya, Allah tidak mau terima taubat. Jelas ini syubhat, ini salah ya. Mau puluhan kali, bahkan ratusan kali gitu. Artinya kalau ada saudara-saudara kita yang memang imannya seperti itu, jangan putus asa. Jangan mengatakan saya sudah taubat berkali-kali, apa iya Allah mau menerima taubat saya? Jangan ya. Mau seberapapun gitu ya. Nah, cuman ketika bertaubat 3 syarat harus terpenuhi. Apa 3 syarat mutlak dalam bertaubat? 1, al-iqla', berhenti dari maksiat itu, berhenti dari zina itu, dari khamr itu, dari judi itu. Yang kedua, menyesal. Yang tidak menyesal nggak akan diterima taubatnya. Wajib menyesal. Satu lagi, iya, al-azam, bertekad tidak akan mengulang lagi. Bertekad tidak akan mengulang lagi. Ketika bertaubat itu bertekad tidak akan mengulang lagi. Adapun 5 tahun kemudian, 7 tahun kemudian kok mengulang lagi, ya taubat lagi. Jangan ada pikiran kalau mengulang lagi pasti ditolak. Itu pikiran yang salah. Wallahu. Ada lagi? Karena merasa diri banyak dosa, ada perasaan tidak pantas dan tidak enak untuk minta surga Firdaus kepada Allah. Nah, ini yang salah, ini yang batil, ini tipuan iblis. Seperti syairnya siapa itu yang terkenal itu? Ya, ilahi lastulil Firdaus. Ya, nggak boleh. Siapapun pantas, yang penting Allah menghendaki atau tidak. Walaupun berlumuran dengan dosa, lalu dia bertaubat, lalu mohon ampun kepada Allah, habis itu minta surga Firdaus, Allah sambut, Allah senang. Bahkan kalau kita minta yang kecil-kecil, Allah nggak suka. Apa? Ya, hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh dunia ini. Bolehkah? Boleh. Tapi Allah lebih suka kalau kita minta sekalian yang besar, surga Firdaus. Bahkan Abu Bakar At-Turtusi membuat perumpamaan raja yang sombong.
raja tapi dia dermawan, raja yang kaya raya gitu. Ketika datang kepada raja ini minta sesuatu yang sedikit ya, maka raja yang sombong, raja yang dermawan ini akan mengatakan, kalau cuma sedikit jangan minta ke saya gitu. Kalau minta ke saya yang banyak, karena dia sombong ya. Nah, raja itu sama Allah sombongan mana? Lebih sombong mana, si raja apa Allah? Allah Rabbul Alamin. Gak ada yang lebih sombong dari Allah. Yang paling sombong di jagat raya ini adalah Allah Rabbul Alamin. Lihat Al-Quran, Sunnah penuh dengan kesombongan Allah. Akulah satu-satunya yang bisa menghidupkan, akulah satu-satunya yang bisa mematikan, akulah satu-satunya yang berhak disembah. Ini semua kesombongan Allah, dan Allah memang harus sombong. Masa Allah merendahkan diri ya? Akulah Tuhan yang apa adanya. Tuhan apaan itu ya? Akulah Tuhan yang biasa-biasa saja ya? Ada begitu. Allah harus sombong. Akulah satu-satunya, akulah satu-satunya, dan betul itu, tidak salah sedikit pun. Allah menyombongkan diri. Maka salah satu nama Allah adalah Al-Mutakabbir, yang membesarkan dirinya, menyombongkan dirinya. Allah tidak pernah mengecilkan dirinya. Allah selalu membesarkan dirinya. Allah mengecilkan yang lain. Siapapun selain Allah kecil gitu. Para malaikat, para nabi, para rasul, semuanya kecil. Maka Allah marah semarah-marahnya kalau ada malaikat atau rasul atau orang soleh disandingkan dengan Allah, disekutukan dengan Allah, marah betul. Maka jangan pernah menyandingkan antara Allah dengan Rasulnya, antara Allah dengan Jibril ya, dalam hal kekuasaan gitu. Bahkan dalam tulisan jangan ya, ada Allah, ada Muhammad gitu ya, jauh sekali ya. Jangan. Mengapa tidak boleh berdakwah dengan satu tujuan lewat musik misalnya, atau sufi dan lain-lain? Dakwah ini sudah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat apa belum? Sudah. Nah, bolehkah kita berdakwah dengan cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat? Ya tidak boleh. Dakwahnya ya. Kalau teknisnya tentu boleh. Rasul dan para sahabat tidak pernah pakai pengeras suara, tidak pernah pakai streaming, itu kan teknis, tentu boleh ya. Tapi dengan cara-cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, jelas tidak boleh ya. Misalnya berdakwah dengan mendatangi tempat-tempat yang jauh, mendatangi masjid-masjid orang di tempat-tempat yang jauh ya. Kita disuruh berdakwah pertama di rumah kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Adapun tetangga, kerabat jauh, orang jauh, kita tidak akan ditanya kecuali kita pemimpin. Saya presiden misalnya, saya biarkan ada pengkafiran di Aceh misalnya, tentu saya akan ditanya karena saya presiden, saya penguasa. Tapi kalau tidak, enggak. Yang jadi presiden kan cuma satu orang, yang jadi gubernur kan cuma beberapa orang. Di satu provinsi gubernurnya satu, di satu kabupaten bupatinya satu. Selebihnya kan seperti kita orang biasa. Ku anfusakum wa ahlikum nara ya. Nah, biasanya orang yang menyimpang, tidak mencontoh para sahabat, itu yang tidak wajib dia lakukan, yang wajib dia tinggalkan. Itu biasanya. Maka orang-orang seperti ini, dia ajak orang-orang sholat, dia ajak orang-orang berbuat baik, padahal orang itu jauh gitu. Biasanya, ini biasanya ya, dia tinggalkan istrinya, anaknya dalam keadaan bermaksiat,
dalam keadaan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang dia tinggalkan istrinya dalam keadaan lapar, dalam keadaan tidak ada uang. Ya jelas ini keliru. Dia wajib mencari nafkah untuk menghidupi anak istrinya, gitu ya. Untuk mendoakan kedua orang tua yang meninggal, doa apa saja? Apa saja doa ampunan? Allahumma firlahu warhamhu boleh, Rabbi firli wali walidaya boleh, atau dengan bahasa kita. Allah faham seluruh bahasa kan? Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya, terimalah amal ibadah kedua orang tua saya, dan jangan membatasi waktu. Nanti doakan ketika 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya. Ini bakhil, ini bakhil ya. Doakan kedua orang tua kita setiap kita sujud, setiap kali kita menunggu qomat, setiap kali kita sedang berbuka puasa, setiap kali kita sedang berada di sepertiga malam yang akhir, setiap kali sedang turun hujan, setiap kali kita sedang safar, sebelum salam, dan seterusnya. Ini waktu-waktu mustajabah. Orang-orang yang menjadikan ayat-ayat Allah dan Rasulnya sebagai candaan, lalu Allah berfirman, tidak perlu kalian minta maaf karena kalian telah kafir setelah beriman. Apakah taubatnya ditolak? Ini ada asbabun nuzulnya ya. Dan mereka ini adalah orang-orang munafik, orang-orang yang menghina ayat-ayat Allah, dan mereka tidak bertaubat. Ini tidak mengandung fawaid bahwa orang yang sudah menghina Allah dan Rasulnya tidak ada taubat baginya, enggak ya. Jadi seandainya ada si fulan, taruhlah yang yang bikin karikatur Rasulullah itu ya, menghina Nabi itu ya, kok sekarang masuk Islam bertaubat, mungkinkah diterima taubatnya? Mungkin tidak tertutup kemungkinan itu ya. Jadi ini ancaman keras gitu. Karena secara praktek hampir-hampir tidak ada yang sudah menghina Allah dan Rasulnya, ngeledek ayat, ngeledek Nabi, itu pada umumnya tidak ada yang bertaubat, berakhir dengan su'ul khotimah, berakhir dengan kekafiran ya. Jadi seandainya 1-2 kok bertaubat, betul-betul bertaubat, ya insya Allah. Ya mungkin di antara kita, mungkin 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, karena saking awamnya ya, ada kata-kata yang isinya menghina Allah dan Rasulnya, itu sangat mungkin karena kejahilan kita. Insya Allah dimaafkan. Telunjuk baru diturunkan setelah selesai mengucapkan salam dalam sholat, karena salam termasuk doa. Apakah pemahaman seperti ini benar? Iya. Jadi begitu kita turunkan telunjuk, tidak nunjuk lagi, kita langsung salam ya. Bagaimana hukum membayar masjid untuk sebuah kajian? Membayarnya nggak masalah ya kan? Ya kita pengen masjid itu untuk sebuah kajian, dari pihak DKM minta apa istilahnya, sumbangsihnya ya, untuk kebersihan mungkin, bayar listrik mungkin. Ini kan hal yang biasa ya, hal yang ya ada alasannya kan. Uang itu bukan untuk DKM ya kan.
bukan untuk individu DKM kan, mungkin bayar listrik, mungkin kebersihan, marbot dan seterusnya, kan beralasan itu. Ya. Kecuali memang untuk menumpuk-numpuk saldo, salah satu yang tidak baik dalam DKM itu bangga menumpuk-numpuk saldo. Ya. Mestinya apa yang bisa dikeluarkan, keluarkan. Barangkali ada yang terlilit hutang di sekitar masjid ini, ya berikan. Barangkali ada yang mau buka usaha tapi nggak punya modal, ya berikan. Orang ada uang ini, ngapain ditumpuk-tumpuk? Ngapain memperbanyak saldo? Ya. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.